Nama. Bismillah. Oh, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Umi Kulsum dari Serang, Pak Haji. Umi Kulsum. Iya. Kesini sama siapa? Sama suami, Pak Haji. Mana suaminya? Di paling belakang. Bos, maju bos, ini bos. Biar nanti istrinya nggak loncat tembok, bos. Umi Kulsum. Ya. Suami saya namanya Budi Santoso. Ya. Ya. Sebetulnya tadinya saya tidak punya keberanian, Pak Haji, buat berbicara di umum ya. Apalagi masalah pribadi yang saya share. Ya. Tapi bismillah, saya pasti dan yakin kalau mungkin sudah langsung bertemu dan berbicara di depan, dan Pak Haji bisa melihat kami, yakin besok ada solusi dan masalahnya selesai beres. Wow, luar biasa. Luar biasa. Sudah poin saja, begini Pak Haji. Di awal pernikahan kami mungkin awalnya dari keluarga suami memang ada keberatan. Ya. Karena antara saya sama suami itu berbeda ya Pak Haji. Berbeda alat kelamin apa berbeda jenis kelamin? Jadi kalau suami mungkin ada, kalau saya memang dari kampung dan keluarga yang tidak ada. Dan salah satunya memang mungkin broken home ya saya, ya orang tua pisah. Tapi bismillah dengan keyakinan mungkin dari restu orang tua, yang salah satu mungkin ada juga keluarga yang keberatan dari suami ya, saya jalanin. Karena pada dasarnya berkeluarga adalah membina sesuatu untuk hidup bersama, sukanya maunya bersama, dukanya sih nggak mau ya Pak Haji ya. Seperti Pak Haji yang waktu minggu kemarin terangkan. Pernikahan ini dilalui dalam suka, titik. Kalau kita kan enggak. Pernikahan kita kemarin nih dilalui dalam suka dan duka. Amin. Makanya besok kalau Bapak dan Ibu punya anak, atau Bapak dan Ibu mau ke pernikahan, ke jenjang pernikahan, minta dulu sama Pak Penghulu, mana doanya Pak? Diperiksa dulu. Dukanya jangan disebut. Nanti cekcok mulu. Contohnya. Betul? Iya. Dia cekcok tapi nggak cerai-cerai. Bayangin bos. Dia ML sehari 3 kali berhasil. Tapi yang ketiga dia bayangin mantan-mantannya. Langsung di. Bos. Ya, betul. Ada lagi banyak. Jadi dari awal kami rumah tangga itu selalu ekonomi yang jadi permasalahan kami. Tapi alhamdulillahnya Allah selalu memberikan kami kekuatan buat menjalani sampai hari ini sudah 20 tahun. Pasang surut naik dan masalahnya selalu di ekonomi, uang, pinjaman yang terus menggulung dan tidak ada hentinya sampai per hari ini. Awalnya saya pribadi tidak pernah memperhatikan YouTube-nya Pak Haji ya, suami yang pernah. Mah, kayaknya praktekin ilmu RDAY nyambung deh gitu. Kata saya, apa sih Pak gitu kan? Karena saat itu saya mungkin melakukan sesuatu itu yang memang fokus pada sesuatu yang biasanya dilakukan tapi masih di depan sehari-hari yang saya lihat. Tapi entah mujizat apa yang Allah turunkan ke saya 2 minggu terakhir kemarin, saya seperti mimpi melihat Bu Nadia langsung sama Pak Haji duduk di sini, yang kemarin saya lihat di YouTube secara tidak langsung, saya langsung tersirat di hati saya, ya Allah, mungkin kayaknya saya harus ke sana. Jadi biar yakin mungkin permasalahan yang saya hadapi ini tidak jauh lebih dengan apa yang Bu Nadia alami gitu. Karena kemarin 2 minggu saya melakukan testimoni yang Pak Haji berikan itu untuk anak saya, dua-duanya alhamdulillah, yang satu kemarin diterima di IPB ya Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Dan itu praktekin ilmu apa tuh anaknya diterima di IPB kalau saya boleh tahu? Praktekin ilmunya apa tuh? Kalau kemarin itu sebetulnya doa dari tahajud ya Pak Haji. Salah satunya itu yang saya memang klik dari Pak Haji, sholat tahajud tiap malam yang saya lakukan. Hanya penambahannya kemarin dari Bu Nadia itu qobliyah dan ba'diyahnya dikencengin. Nah, itu yang saya tidak pernah lakukan selama ini. Hanya mengambil dari muda. Betul. Wow. Hanya mengambil wajibnya saja. Ya, batalin aja dah, wajibnya doang. Karena saya pribadi mungkin dari agama kurang ya Pak Haji ya, mungkin pendidikan juga terbatas. Otomatis saldo juga berkurang ya. Ya. Kalau yang saya lihat suami semenjak dia mungkin banyak masalah ini, dia lebih dekat ke Allah kan, selalu rajin sholat apa, tapi tidak diimbangi dengan saya. Makanya kok kayaknya suami saya rajin ibadah. Dia dari segi apapun dia terlihat baik dibandingkan saya yang gampang marah ya saat itu. Tapi dengan apa yang sekarang saya alami itu luar biasa Pak Haji. Dari uang yang kita usaha mulai dari dulu dia uang pensiun, kalau nggak salah 180 juta dibeliin mobil angkot tuh habis. 180 juta ya. Dibeliin angkot nggak cemantel. Nggak nyangkut, terus bayar utang sana sini, terus punya mobil karena waktu itu suami kondisi tidak kerja juga, mobil yang lama dijual, ngambil yang baru, kredit lagi ceritanya, nyicil. Ya. Terus rumah, karena kondisi rumah nomor terakhir yang belum dibenerin itu. Akhirnya dengan keberanian ya udah ngambil ke koperasi itu di yayasan Kristen ya kalau nggak salah itu namanya di sana. Jaminannya apa? Jaminannya sertifikat rumah Pak Haji. Oh. Itu yang membuat kami menggulung, dan saat ini pun saya pribadi baru dikomplain jalan ke sini ditelepon anak. Padahal kemarin pakai ilmu RDAY mereka udah mulai nurut Pak Haji sama saya.
marah tadi kan pas di jalan, "Mama, ada orang yang nagih," katanya. Saya udah langsung ciut kan Pak Haji, alhamdulillah, tapi langsung sama suami, "Udah mah, kita hadapi, bismillah." Bu Nadia aja bisa sama Pak Haji bilang pasti kita bisa Iya. gitu. Tepuk tangan dong. Pede, harus pede. Iya, makanya saya bilang saya harus ketemu Pak Haji. Sebetulnya saya malu Pak Haji tidak punya keberanian. Tadi ketemu Pak Marco juga di depan. Ketemu. Demi Allah, demi Rasulullah malu karena ibarat kata memberikan sesuatu itu adalah aib keluarga di depan orang banyak. Jadi mohon maaf pada Bapak Ibu yang di sini hadir harus mendengarkan curhatan kami ya pribadi yang seharusnya memang tidak dipublikasikan ke layaknya orang banyak. Tapi Bismillah dengan ridho dan izin Allah dan karomahnya anak yatim kandang embe, saya minta doa yang terbaik diaminkan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini agar kami bisa melewati semua ini dengan secepatnya, dengan tuntas, semua hutang-hutang kami lunas dalam bulan ini di bulan Juli, dan kami diberikan rezeki yang berlimpah ruah seperti Haji Markon dan juga Pak Haji, dan berikan jalan keluar seperti Bu Nadia. Jadi di sini saya pribadi pun kayaknya belum lega nih, Pak Haji, gimana sih caranya biar saya itu yang ekstrim pun akan saya lakukan karena sudah niat Pak. Jauh-jauh ke sini saya ingin tahu apa yang saya lakukan. Di Serang Pak Haji. Iya, karena udah 2 kali dan saya tidak mau ada ganjalan, takutnya nggak panjang umur nih belum kesampaian, saya langsung ngomong sama Pak Haji. Iya. Pokoknya gini, ini berlaku semua kayak tadi saya obrol. Banyak yang 4 nggak boleh dilanggar. Gerutu, banyak masih gerutu. Mikir, banyak masih mikir. Komen, banyak masih komen. Ngeluh, banyak masih ngeluh. Itu doang. Kalau banyak bisa. Tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Begitu. Kalau sekarang banyak turun lagi, turun lagi, turun. Keyakinannya makin terkikis. Karena apa mbaknya? Itu gerutu, mikir, komen, ngeluh. Gantinya apa Pak Haji? Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi mbaknya jalanin aja. Haji Marco pada saat mau sedekah ekstrim juga ditentang sama bapak kandungnya. Haji Marco kan 9 bersaudara. Yang 8 semuanya nggak setuju sedekah ekstrim. Ngapain Haji dulu udah kaya? Sedekah di situ. Ngapain? Gue bilang bukan itunya bos. Yang penting yakinnya dulu. Kebetulan yang datang kemari, kayak contohnya Pak Sultan kan utangnya 150 miliar. Lunas. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Yang ngasih saya mobil Robicon. Masa ibu enggak? Pasti. Itu di belakang siapa itu? Pak Hengki bukan? Bos, sini bos. Maju sini. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Hengki. Ini Pak Hengki yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Sini sama putrinya. Sini. Ini namanya Pak Hengki. Ngasih saya mobil Land Cruiser. Ini persis. Sini bos. Bos kan kenal Pak Haji Sultan kan? Bener gak utangnya lunas? Tuh, aksinya. Sini bos. Kalau enggak mungkin. Sini bos. Saya panggil. Ini namanya Pak Hengki. Rumahnya di BSD. Lagi ngumpat, tapi gue lihat tuh si bos ada. Nah, ini Pak Hengki. Luar biasa. Nah, dia saya kenalin sama Pak Sultan. Jadi tamu-tamu saya yang kakap-kakap, saya kumpulin di Istana Bogor. Betul? Jadi di Istana Bogor tuh kita ngumpul. Khusus yang kakap-kakap aja. Yang utangnya 150 miliar lunas. Yang utangnya 200 miliar lunas. Yang utangnya 350, kita ngobrol. Nah, kita manggil pembicara. Dan pembicaranya juga nggak murah. Mahal the best. Makannya semuanya. Dan semuanya yang bayar sama kita, saya. Jadi peserta free. Coba cerita dong bos, sedikit bos. Ayo, pinjam bisa gak? Ya, gak apa-apa, mbaknya sambil dengar. Buat motivasi. Apa tuh bos di Istana Bogor? Kita bikin acara bos. Ya. Di tempatnya Pak Jokowi. Gak apa-apa, saya bunyi. Malam teman-teman. Ya pada saat itu Pak Haji berbaik hati. Dia mengundang seorang profesional yang kalau nggak salah psikiater sih. Ya. Dan memang luar biasa. Pak Haji pada saat itu saya termasuk pasien Pak Haji yang paling muda ya. Paling muda. Maksudnya terakhir yang datang setelah Pak Sultan sama Pak Indra segala. Nah, betulan kata Pak Haji, bos ikut aja dapat terkabul. Dan memang dalam pembicaraan luar biasa sekali. Itu membicarakan soal alam semesta. Ya Pak Haji sering ngajarin mengenai afirmasi. Dan sebetulnya ya kita sebagai ambasador dari suatu kehidupan, kita itu harus bersatu dengan alam dan lingkungan dan sesama. Intinya cuman dasarnya ya harus cinta kasih. Cinta kasih. Dan itu memang. Ada 3. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Ya. Betul. Jadi ilmunya Pak Haji katanya harus terima, kasih, bagi-bagi gitu. Dan ya, waktu itu acaranya over the weekend di Bogor Raya. Dan tempatnya memang sangat spesial. Di Istana Bogor ya. Di Istana Bogor, rumahnya Pak Jokowi. Dan tempatnya memang
dibangun sejak zaman Belanda dulu ya. Jadi memang itu orang khusus saja yang bisa booking tempat tersebut ya, Ji. Ya, nggak sembarangan bisa masuk. Karena ngapa saya ngambil di situ? Karena memang tempatnya sakral. Jadi nggak bisa kita ngobrolin di mana misalkan. Di pasar Impres nggak bisa. Nah, nanti kapan Bapak dan Ibu, pasti saya bawa ke sana juga. Untuk hajat yang ekstrim. Amin. Nah, makanya Ibu kalau bisa bantu saya, Bapak juga. Bisa nggak Bapak dan Ibu satu frekuensi? Yang bikin hajat kita lemot, kita tuh nggak sefrekuensi sama pasangan hidup, nggak sefrekuensi sama anak, nggak sefrekuensi sama cucu. Jadi cuma 3. Jadi godaan kita tuh kalau nggak suami, anak, cucu. Nah, itu yang bikin hajat kita lemot. Nah, coba bos, mana yang mesti ngalah? Ya harusnya istri lagi. Mau gak istrinya ngalah? Gitu. Karena istri kalau diskusi, dia tuh nyari data biar dia menang diskusi. Betul? Tepuk tangan dong. Wah. Iya. Hah? Emang itu ya? Iya. Jadi kalau diskusi, istri tuh bisa nyari tuh buat mendukung dia bahwa argumen dia tuh benar. Padahal ya walaupun benar, tetap harus ngalah. Kan ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Nggak ada ayatnya ridhonya Allah, ridhonya istri. Jadi mbaknya kalau bisa biar cepat terkabul, utang-utangnya lunas semua, asetnya pulang. Coba mulai hari ini nanti mbaknya di mobil atau misalkan kalau pas lagi pulang, ngalah aja dikit aja, ngalah. Jadi emosinya jangan meletup-letup. Ji, kayaknya gua kalau ngalah susah Ji. Gimana Ji biar gue cepet ngalah? Kalau nanti di mobil, mbaknya buka resleting suami, remas aja. Oh, ganti megang prosnelang. Jangan taruhnya di D terus. D mulu. Janganlah. Malah kalau bisa taruhnya di S. Kalau mobil Matic. Jadi gini bos, ini berlaku semuanya. Bisa gak para istri tercinta, kalau lagi ngobrol sama suami, jangan nadanya naik dikit aja. Buat apa naik dikit? Toh ini kan suami kita juga. Soalnya kalau nggak begitu Ji, laki Ji, waduh langsung. Laki Ji, nggak boleh. Karena kadang laki-laki tidak bisa memberikan keputusan. Wah, bukan. Jadi bikin bingung kan Pak Haji. Karena di mana kalau saya kan kerja di pabrik yang suka memang harus mengambil keputusan gitu. Makanya kadang saya bingung, suami di rumah kok nggak bisa ngambil keputusan ya? Gitu. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Aduh, si ibu. Baru bilang, baru mengakui. Tepuk tangan dong, luar biasa. Emang di ilmu RDA luar biasa. Ada yang saya mau tanyakan Pak Haji, kan rumah itu sebetulnya sudah direnovasi, tapi sampai per hari ini kami belum bisa menyelesaikan. Apakah dari gimmick yang Pak Haji yang sudah di-set ke kami, bisa nggak sih buat tambahan kami biar si rumah kami itu bisa cepat selesai dan bisa lebih maksimal. Karena dengan kondisi kami yang sekarang pun masih banyak yang harus kami selesaikan. Mbak, pasti bisa Mbak, bukan bisa, pasti bisa. Caranya apa? Tinggal mbaknya pulang dari sini, ini berlaku semua ya. Ngalah sama suami, ngalah doang sama suami. Namanya ngalap berkah, gitu ya. Kalau di Islam apa namanya? Ngalap berkah. Nah, apa? Ngalap berkah. Nah iya. Coba Mbak ngalah dikit aja. Boleh. Hargailah suami kita yang katro, culun, jidatnya somplak, tajam. Tapi Pak Haji pernah ditanyakan juga kan kalau di Banten itu nggak jauh dari klinik ya. Belum lama ini waktu Lebaran kami menanyakan perihal tersebut. Kenapa? Yang mana perihal yang mana? Rumah itu katanya dulu sempat terucap dari suami, ini siapa yang mau rumah ini mau saya jual gitu. Tapi saya dalam pribadi dalam hati sampai mati pun saya nggak akan pernah jual rumah itu. Saya itu buat anak-anak. Kalaupun saya bisa kebeli rumah lagi, rumah yang saya tempatin sekarang mau saya bikin ruko buat usaha nanti buat nanti masa depan anak-anak. Nah, jadi rumah itu ternyata kata yang di sana menanyakan juga ada yang mau dan memang kalau di bahasa Serang bilangnya ada yang nyantet gitu. Jadi biar kami itu hidup terpuruk sampai rumah itu tidak ada yang mau beli dan hanya orang itu tersebut yang mau beli. Gitu Pak Haji. Bu, kalau Ibu ada yang nyantet, untungnya apa nyantet Ibu? Cantik enggak? Bukan, rumahnya mancung Pak Haji. Enggak? Mancung enggak? Putih enggak? Tinggi enggak? Kayaknya orang paling rugi sedunia ada Rumahnya Pak Haji yang disantet bukan kaminya. Jadi kaminya biar memang pindah. Rumahnya disantet kan imbasnya kena ke Ibu. Enggak. Jadi kalau saya lihat rumah Ibu enggak ada yang nyantet, bening bersih. Kenapa kok ekonomi gue makin turun? Karena Ibu egois sama suami. Coba jangan egois sama suami. Emang yang namanya suami stok lama kayak gini. Suami expired kayak gini. Suami yang udah lanjut Pak Haji nggak apa-apa. Jadi Ibu mesti legowo dan tidak boleh egois. Rezekinya begini. Ini berlaku semua.
Amin. Jadi perempuan yang suka egois, paling minim punya mobil baru tapi nyicil. Tuh, perempuan yang egois. Perempuan yang egois biasanya kalau dia punya rumah, rumahnya angker. Nanti dia ngontrak atau tinggal di apartemen. Gaya. Perempuan egois, hobinya kalau kemana-mana pergi-pergi, pakai bajunya hitam, kerudungnya hitam, kacamata. Pas, tepuk tangan dong. Pokoknya kalau egois, hobinya pakai baju hitam, kerudung hitam, gamis hitam, hitam itu. Hitam, ya itu egois, bos. Egois, ya. Sebetulnya kalau perempuan itu bukan egois, Pak Haji. Apa? Yang tadi saya bicarakan, laki-laki itu bagaimana caranya memberikan kebutuhan yang mencukupi buat keluarganya. Setuju nggak, Bu? Ya, tapi ya bismillah, karena namanya pasangan saling melengkapi, apa yang sudah Pak Haji berikan masukan ke kami, saya ucapkan terima kasih banyak, dan insya Allah dan pasti saya akan lakukan. Pasti akan saya lakukan. Iya, ya. Pokoknya gini, karena kalau wanita egois itu, kalau dia satu keluarga 6 bersaudara, misalkan perempuan 3, laki 3, itu saudara kandungnya mau ngawinin anaknya, itu pasti dia seksi repot, nyari kerudung, nyari baju, nyari ini, nyari, dia uplak aja. Aduh, janganlah. Kasiannya apa? Anak kandungnya nggak akan kawin-kawin. Kan dia belum nikahin anak, dia udah sibuk ngurusin keponakannya yang mau kawin. Akhirnya anak kandungnya nggak kawin-kawin. Sampai umur 25, 26. Kan nggak boleh. Kan kita belum nikahin anak. Ngapain kita ngurusin keponakan? Biarin aja mamahnya ngurusin. Sekedarnya. Soalnya takutnya nanti apa? Imbasnya. Anak kita nggak nikah-nikah. Mau laki mau perempuan. Nah itu biasanya wanita yang hobinya pakai baju kerudung hitam. Baju hitam. Hobinya. Punya mobil aja maunya hitam. Benar. Misalkan dia punya Honda City hitam. Punya CR-V hitam. Pokoknya hitam aja terus dia. Kan harga jualnya tinggi, Pak Haji. Janganlah. Kasihan di anak kita. Pokoknya intinya gini. Mulai hari ini, Ibu bantu saya mau menerima atau legowo sama suami tercinta. Itu yang bikin Ibu luar biasa. Begitu. Makasih Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Ada lagi pertanyaan?